Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini. Penuh berkah dan juga penuh dengan kebahagiaan. Nah, Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk salah satu di negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, bulan Ramadan bukan adalah bulan wajib umat Islam berpuasa sebulan penuh. Nah, puasa bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, seperti hadis yang dijelaskan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Nah, menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini hadis dari riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Nah, adapun juga dari salah satu bulan suci Ramadan ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan puasa? Nah, Hussein bin Audah Awasyashah dalam karyanya berjudul Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, dan Al-Muyasyarah. Nah, menjelaskan puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Apa itu saum? Nah, saum itu menahan diri dari segala makan, minum, habis itu berbicara, nikah, dan berjalan. Sedangkan secara istilah, saum itu bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Nah, banyak sekali hikmah di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang pertama, puasa merupakan puasa yang diwajibkan umat sebelum kita. Nah, sebelum kita diwajibkan, umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila puasa bukan menjadi amalan yang sangat agung, maka tidaklah mungkin umat-umat sebelumnya Allah wajibkan untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Nah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi sudah tertera di dalam Al-Quran bahwasanya puasa itu adalah wajib. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 193. Nah, ada pula juga hikmah yang diwajibkan untuk berpuasa tadi. Yang kedua yaitu tentang pahala puasa bulan Ramadan tak terhingga. Nah, jadi puasa bulan Ramadan itu tidak hanya menahan diri, menahan lapar, menahan haus, tapi juga ada timbal baliknya. Misalkan kita berpuasa, banyakin sholawat, maka dari kita bersalawat tadi akan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin Allah mewajibkan umatnya melakukan suatu hal tanpa ada alasan dan keutamaan. Nah, tak terkecuali dengan puasa di bulan Ramadan. Bahkan seorang umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Nah, seperti kita bersolawat tadi, maka selawatnya kalau kita membaca satu kali maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi amalan puasa tadi Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya kepada umatnya. Nah, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku.
bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, maksudnya berjumpa dengan Rabb-nya itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, jadi orang berpuasa itu walaupun dia tidak gosok gigi, tapi mulutnya lebih harum daripada bau minyak kasturi itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis itu yang hikmah yang selanjutnya yaitu mempersempit jalan setan pada jalan darah manusia. Adapun ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, maka darah yang ada di tubuh akan disempit. Padahal setan ada pada setiap aliran darah manusia. Namun aliran darah yang dipersempit ini hanya sebatas aliran setan yang berada pada dalam manusia, bukan berarti benar-benar dipersempit. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Nah, jadi sudah jelaskan bahwasanya di aliran-aliran darah manusia itu ada setan yang mengalir berada pada dalam diri manusia. Nah, puasa juga dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was. Nah, sering memberikan was-was terhadap manusia. Nah, yang biasanya kalaunya orang bulan suci Ramadan itu kalau yang tidak sanggup untuk berpuasa biasanya itu seperti preman. Nah, preman itu cuma badannya yang besar tapi tidak sanggup untuk berpuasa seharian. Nah, puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian. Habis itu, begitu besarnya hikmah dari bulan suci Ramadan ini, yang hikmah yaitu begitu besar. Nah, manfaatkan puasa Ramadan tahun ini dengan amalan sebanyak-banyaknya. Jadi bulan suci Ramadan itu salah satu keutamaan bagi seorang umat Islam. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan istimewa. Kenapa dikatakan dengan penuh istimewa? Karena banyak orang-orang terdahulu mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan itu setiap kita melakukan amal kebaikan maka amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tidak ada hanya hikmah di dalam bulan suci Ramadan itu. Banyak juga yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Nah, salah satunya kita gembira menyambut bulan suci Ramadan. Nah, setiap orang Islam tadi dia berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Apakah seperti orang terdahulu itu, apakah dia bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang berikutnya. Nah, salah satu orang Islam yaitu dia sangat gembira menyambut bulan suci Ramadan. Nah, segala puji bagi Allah, teriang doa yang keselamatan semoga berlimpah atas Nabi. Nah, Ramadan Karim yaitu adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita, karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan kita agungkan. Nah, karena sesungguhnya mengherankan jika sebagai kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan, merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan kemerdekaannya. Nah, itu sangat salah. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu kan cuma 1 bulan dalam 1 tahun, bukan setiap bulan untuk berpuasanya. Nah, karena bulan suci Ramadan itu sangat diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang ada di
seluruh dunia. Nah, ada pula yang merasa biasa-biasa saja. Mereka merasa bahwa Ramadan hanya rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Nah, itu sangat salah karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Karena setiap seseorang yang melakukan amalan yang terbaiknya di bulan suci Ramadan, maka amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang dekat. Nah, dengan maksiat tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian. Nah, bahwasanya yang seperti tadi, orang yang merasa bulan suci Ramadan itu merasa yang biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanya rutinitas belaka. Nah, itu salah bagi seseorang. Nah, kegembiraan kita tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan, karena mereka juga bergembira dengan datangnya bulan mulia ini, karena mempunyai waktu banyak untuk bermain bersama-sama teman. Nah, dan juga bulan suci Ramadan ini banyak berkahnya, baik itu pedagang dan juga orang-orang yang berdagang yang lainnya. Bahkan kegembiraan karena adanya petasan dan janji pakaian baru di hari Lebaran. Nah, itu adalah salah satu dari kegembiraan oleh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kegembiraan yang semacam ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata, tapi bukan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut Ramadan yang mulia. Nah, kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Nah, jika dapat kita renungi satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kita bertambah lengkap dan sempurna. Nah, dan juga salah satu dari bulan suci Ramadan ini yaitu ada keutamaan berpuasa. Nah, berpuasa harus wajib selama 30 hari. Nah, tergantung dengan ketentuan bulan suci Ramadannya. Ada yang 29, ada yang 30. Karena kalau kita tidak puasa selama 30 hari, maka wajib kita mengqadanya di hari lain. Nah, salah satu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwasanya puasa yang saat ini kita kerjakan bukan sekadar menahan diri saja dari lapar dan haus. Puasa memiliki banyak hikmah dan keutamanya. Nah, salah satunya dari yang kita jelaskan tadi itu, yang bertujuan untuk mendidik manusia supaya tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai sini dulu kultum atau ceramah singkat saya hari ini. Semoga kita mendapatkan berkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.